Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bahan pengawet kosmetik. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Brilian Algifari, kemudian saya sendiri Nabila Zahran, kemudian di sini ada Kania Febe dan juga Atanti Waranggani. Next. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke pendahuluan. Nah, jadi sebagai seorang ahli kimia kosmetik, kita harus mengetahui kayak istilah-istilah. Nah, yang pertama sini ada pengawetan. Pengawetan adalah pencegahan produk dari kerusakan dalam jangka waktu produksi hingga sampai produk itu dipakai sampai habis. Nah, pengawetan dalam industri tidak hanya penting untuk menjaga kualitas produk, tetapi juga untuk keselamatan konsumen itu sendiri. Yang dimana kalau misalnya produk kosmetik yang kayak berbahan air ataupun bahan organik itu dia sangat rentan terhadap kontaminasi mikroba. Jadi kalau nggak diawetin tuh kualitasnya itu akan menurun. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengawet. Nah, pengawet itu adalah bahan untuk mencegah tumbuhnya atau untuk bereaksi dan menghancurkan mikroorganisme yang bisa merusak produk. Nah, dalam konteks kosmetik ini tuh kita eh, mengenal dua sifat kosmetik. Yang pertama di sini ada sida sama statis. Nah, sida adalah sifat kosmetik untuk membunuh mikroorganisme sepenuhnya, sedangkan kalau untuk statis itu dia menghambat pertumbuhan tanpa membunuh secara langsung. Nah, kemudian di sini ada tiga istilah yang sebenarnya konteksnya itu sedikit tumpang tindih, padahal terdapat perbedaan di antara ketiganya. Yang pertama itu adalah antiseptik. Jadi, antiseptik itu adalah zat kimia yang digunakan untuk menghancurkan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan hidup. Sedangkan kalau disinfektan itu dia untuk benda mati. Sedangkan kalau germisida itu dia kayak istilah untuk merujuk pada zat yang membunuh kuman atau mikroba seperti bakteri, virus, jamur, dan juga protozoa yang bisa diaplikasikan pada jaringan hidup ataupun mati tergantung dalam konteks penggunaannya. Terus dapat dilihat juga di bagian kanan tuh ada statistik kosmetik konsumen berdasarkan jenis kosmetik. Jadi diketahui menurut Statista itu kosmetik yang menggunakan bahan pengawet itu sekitar 26% konsumen itu memakainya. Next. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam fungsi bahan pengawet. Nah, jadi ada dua alasan utama mengapa bahan pengawet kosmetik itu penting. Yang pertama itu untuk melindungi produk itu sendiri dari kontaminasi mikroorganisme. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping. Di sini itu kalau misalnya tidak menggunakan pengawet, itu dia kosmetiknya akan menyebabkan bau yang tidak sedap, kemudian ada perubahan warna, penurunan efektivitas bahan aktif. Kemudian ada daya kerja bahan aktifnya itu yang menurun, perubahan perasaan atas pemakaian, dan juga gangguan kesehatan. Nah, selanjutnya alasan yang kedua adalah tuntutan dari regulasi itu sendiri. Nah, yang pertama sini ada GMP atau Good Manufacturing Practice dan juga ada CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik di Indonesia. Kalau GMP itu dia internasional yang dimana keduanya itu mensyaratkan kebersihan dan juga keamanan mikrobiologis produk kosmetik. Next. Nah, selanjutnya di sini ada pendapat FDA atau Food Drug Administratif mengenai kosmetik, mikroorganisme, dan juga pengawet yang di mana FDA itu menekankan pentingnya kontrol biologis dalam kosmetik yang di mana dia itu pertama akan melakukan pemeriksaan mikrobiologis pada sampel kosmetik. Kalau udah pemeriksaan, kita akan mengecek dan juga mengidentifikasi bakteri gram positif, bakteri gram negatif, ragi jamur, dia itu lebih besar dari 1.000 per gram atau tidak. Nah, terus kosmetik itu tidak boleh terkontaminasi mikroorganisme yang mungkin patogen dan densitas mikroorganisme non patogen itu harus rendah mungkin. Nah, kalau misalnya ternyata positif antara keduanya, kita akan membutuhkan pengawet. Begitu. Next. Nah, selanjutnya di sini tuh ada bahan pengawet yang diawasi dengan ketat. Sebenarnya kalau dari buku kosmetik itu sendiri tuh sebenarnya cuma ada dua, yaitu formaldehid sama kloro sama merkuri. Nah, cuma kalau untuk yang sekarang itu dia ada banyak sesuai dengan landasan hukum peraturan yang dapat dilihat pada tabel. Jadi untuk bahan pengawet kayak formaldehid, kemudian kloroasetamate dan lain-lainnya. Terus di sini juga kayak alasan pelarangan yang dimana umumnya itu atau banyaknya itu dapat
berpengaruh kepada kesehatan. Dan kemudian untuk yang selanjutnya dapat dilihat di sini ada grafik yang dimana beberapa bahan pengawet tuh sebenarnya telah dilarang penggunaannya karena terbukti berbahaya. Nah, di mana di sini ada grafik ini itu menggambarkan perkembangan kasus kosmetik berbahaya di Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2025. Yang dapat dilihat bahwa eh, grafiknya itu semakin naik dari tahun 2019 sampai ke tahun 2024, yaitu kalau pas 2024 itu sekitar 46 kasus. Tetapi yang menarik itu pada tahun 2025 itu ada penurunan drastis yang terjadi sampai yang sekarang bulan April itu cuma ada 10 kasus. Nah, kenapa? Karena di sini dapat dilihat foto penurunannya itu pertama penindakan pengawas oleh BPOM yang lebih ketat, penindakan hukumnya juga lebih tegas, edukasi publiknya juga semakin meningkat karena kayak influencer atau sebagainya. Kemudian di sini ada peralihan ke produk lokal yang yang legal. Next. Nah, selanjutnya itu ada efek mikroorganisme. FDA itu sangat concern banget yang namanya pengawetan pada produk kosmetik. Ada efek langsung mikroorganisme pada kesehatan manusia dan juga ada efek yang enggak langsung pada kesehatan manusia akibat kontaminasi dan kerusakan produk, termasuk pemisahan dan segala macamnya. Nah, FDA tuh mengkhawatirkan banget soal pengawetan kurang memadai. Apalagi yang paling concern tuh di daerah mata. Kenapa mata? Karena kontaminasi dari beberapa efek mikroorganisme, salah satu contohnya adalah Pseudomonas aeruginosa, dapat menyebabkan kerusakan pada kornea mata yang dapat menyebabkan hingga kebutaan, termasuk produk-produk seperti sampo, conditioner, lotion, krim-krim wajah, etc., etc., etc. Nah, maka dari itu perlunya penyimpanan dan penanganan produk akhir yang bebas kuman dengan cara masing-masing batch itu harus dicek kembali lagi melalui tes mikro sebelum dipasarkan, serta dites mikro lagi untuk mengetahui efek bahan pengawet selama pengembangan produk yang ada di pasar. Boleh lanjut? Nah, di sini ada beberapa kategori mikroorganisme. Ada jamur, ragi, bakteri gram positif, sama bakteri gram negatif. Untuk jamur sendiri itu karakternya adalah menyukai lingkungan yang bersifat asam, sekitar pH 4,5 sampai 5,5, dan paling cepat tumbuh di suhu kamar, sekitar 25 derajat Celcius. Contohnya ada Galactomyces dan Malassezia. Terus ada juga ragi. Ragi itu lebih menyukai lingkungan yang sifatnya asam juga. Contohnya itu ada Candida albicans, terus ada bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif yang menyukai sifat alkalis. Alkalis dengan contoh Micrococcus dan Corynebacterium. Lanjut. Nah, ini juga ada beberapa lingkungan hidup mikroorganisme, yaitu seperti ada di air, terus di udara, terus juga ada di tepung-tepung, apalagi terutama ragi, terus ada di bahan makanan juga. Terus berupa juga yang bersifatnya itu fermentasi yang berupa di alkohol tuh. Seperti sorbitol, manitol, gliserol, dan fatty alkohol. Terus ada sterol-sterol, protein, dan vitamin-vitamin. Nah, lanjut. Nah, ini beberapa klasifikasi kosmetik yang dengan antimikroba, seperti contohnya itu deodoran. Deodoran itu kan berarti dia eh, targetnya di ketiak ya. Biasanya di ketiak itu ada beberapa bakteri-bakteri yang yang ditargetkannya itu seperti Staphylococcus dan juga Corynebacter. Nah, itu tuh biasanya untuk nargetinnya itu biasanya dia pakai bahan aktif. Ada bahan aktif, contoh bahan aktif itu ada aluminium klorid dan segala macam. Dan di sini eh, ter- terpampang ada beberapa tabel produk dan juga aplikasinya seperti apa, target mikroorganisme seperti apa, dan bahan aktifnya seperti apa. Next. Baik, selanjutnya adalah efek samping dan risiko penggunaan pengawet, di mana kita sudah mengetahui bahwa pengawet ini memiliki banyak kegunaan, terutama untuk keamanan dan juga untuk kualitas produk. Namun, penggunaan pengawet yang berlebihan juga dapat menghasilkan sejumlah resiko, terutama pada jenis kulit tertentu atau mungkin dalam jumlah yang berlebihan. Seperti contohnya adalah iritasi dan alergi kulit, yang biasanya ditimbulkan oleh paraben dan juga fenolcietanol. Selain itu juga ada gangguan keseimbangan mikrobiota kulit, gangguan hormon. Itu salah satunya, contohnya adalah paraben di mana dapat mengganggu sistem hormon karena struktur kimianya mirip dengan hormon estrogen. Selain itu juga dapat memicu kanker. Next.
Nah, berikut adalah status keamanan pengawet. Berikut ada beberapa nama pengawet seperti paraben, fenolacethanol, sodium benzoat, formaldehid, dan juga merkuri, di mana masing-masing pengawet ini juga memiliki fungsi utama yang baik untuk kosmetik, namun juga memiliki efek samping yang berpotensial untuk membahayakan kesehatan seseorang, dan juga sesuai dengan informasi yang telah diberikan bahwa pengawet ini masih diperbolehkan apabila memiliki batasnya yang di memiliki status regulasinya masing-masing. Next. Selanjutnya adalah peranan pH dalam pengawet kosmetik, di mana peranan pH ini penting, terutama dalam hal keefektifan dan juga menjaga stabilitas kualitas produk, di mana pengawet ini dapat lebih efektif dan aktif pada rentang pH tertentu. Jika pH produk tidak sesuai dengan pengawet yang digunakan, maka kemampuan pengawet tersebut akan menurun atau bahkan akan mengalami kontaminasi mikroba. Berikut ada beberapa jenis pengawet dan juga rentang pH efektif seperti kalium sorbat, di mana efektif pada pH dalam rentang kurang dari 6. Selain itu juga ada natrium benzoat rentang 2-4 dan pengawet lainnya. Dan juga untuk peranan pH dalam pengawet kosmetik ini juga dapat menjaga stabilitas dan juga kualitas produk, di mana jika pH yang digunakan tidak stabil pada pengawet yang ditambahkan, maka akan mengalami perubahan warna, bau, tekstur, dan juga pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Boleh lanjut. Selanjutnya adalah kelarutan pengawet dalam bahan kosmetik. Kita mengetahui bahwa kosmetik ini memiliki dua tipe kelarutan, yaitu ada polar dan juga non polar, di mana pengawet ini juga perlu disesuaikan dengan kosmetik yang akan pengawet yang akan ditambahkan ke sebuah kosmetik, di mana yang pertama ada pengawet yang larut dalam air seperti fenolacethanol, natrium benzoat, dan juga beberapa asam organik larut sempurna dalam air, di mana pengawet ini harus dicampur dengan kosmetik yang berfasa air atau yang polar, sehingga dalam proses pembuatannya ini biasanya mikroorganisme bisa berkembang, sehingga harus sesuai dengan fasanya. Selain itu juga ada pengawet yang larut dalam minyak seperti eoksil K903 atau benzil alkohol, asam benzoat, dan juga asam dehidroasetat yang bersifat hipofilik, di mana penggunaan pengawet yang tidak larut dalam fase air atau larut dalam minyak ini harus disesuaikan dengan produk kosmetik yang berbasis minyak, seperti maskara atau minyak wajah. Next. Nah, berikut adalah kelarutan pengawet masing-masing nama pengawet dan juga kelarutannya, di mana contohnya di sini ada fenolacethanol, larut dalam air, dan fase produk yang cocok adalah produk yang berbasis air seperti toner dan juga gel. Di sini juga ada beberapa catatan penting seperti harus dicampur dalam fase air. Kemudian juga ada pengawet selanjutnya ada natrium benzoat, eoksil K903, versatil TBG MB, dan juga Leucidal SF Max. Selain tadi peranan pH dan juga kelarutan pengawet, faktor ketiga yang mempengaruhi formulasi kosmetik adalah efek bahan yang lain, di mana bahan lain selain bahan utama ini dapat mendukung atau mengganggu kinerja formulasi kosmetik, di mana mendukung kinerja formulasi kosmetik ini dalam artian adalah mempertinggi aktivitas bahan pengawetnya. Dalam contoh ini adalah penambahan ETHA atau asam etilen adiamina asetat, di mana ETHA ini sebagai bahan shelter yang mempunyai sifat antimikroba, yang nanti itu akan bekerja sebagai jembatan garam di antara membran mikromolekul seperti lipopolisakarida yang banyak ditemukan di bakteri gram negatif. Ini merupakan struktur dari ETHA-nya, dan contohnya sendiri penambahan ETHA ini pada lisozim diharapkan bisa memperluas spektrum lisozimnya, sehingga lisozim ini tidak hanya bekerja pada bakteri gram positif, namun juga pada bakteri gram yang negatif. Oke, untuk yang mengganggu kinerja formulasi kosmetik ini dalam artian dapat menaktifkan atau menurunkan aktivitas bahan pengawet dalam reaksi terhadap menyerap atau melarutkan bahan tersebut. Jadi dia itu membentuk suatu lapisan di sekeliling mikroorganismenya gitu. Dimana dalam contohnya yang pertama adalah surfaktan anionik menonaktifkan surfaktan kationik, yaitu POTS dan fenol-fenol dan juga merkuri, di mana
Ini itu dikarenakan oleh sifat muatan yang berlawanan, dan interaksinya ini dapat menyebabkan agregasi atau pengendapan sehingga surfaktan kationik menjadi tidak aktif. Contohnya misalnya pada produk sampo, ada senyawa SLS yang merupakan surfaktan anionik untuk membersihkan dengan bahan triammonium klorida pada kondisioner yang merupakan surfaktan kationik. Nah, nextnya yang kedua adalah protein yang menonaktifkan quartz, paraben, fenol, dan juga merkuri. Di mana protein dapat mengikat quartz melalui interaksi elektrostatik dan hidrofobik yang dapat mengganggu struktur dan fungsi quartznya. Dan protein kalau berinteraksi dengan paraben itu akan mengganggu kapasitasnya untuk mengikat enzim dan protein target dalam mikroorganisme. Dan jika protein ini berinteraksi dengan fenol, itu dapat mengubah kepolaran dan meningkatkan kelarutannya dalam air sehingga dapat mengurangi efektivitasnya sebagai disinfektan. Dan yang terakhir adalah penyerapan bahan pengawet oleh kemasan, di mana bahan pengawet yang dapat larut dalam lemak bisa bermigrasi ke dalam kemasan yang terbuat dari polietilen. Contohnya adalah botol-botol ini merupakan kemasan dari PET itu sendiri. Oke, next merupakan sifat-sifat bahan pengawet yang bisa dibilang ideal, di mana dia tuh yang pertama adalah aktivitasnya berspektrum luas, di mana dia tuh harus sama efektifnya melawan bakteri yang gram positif maupun negatif dan juga jamur. Namun pada realitanya kebanyakan hanya efektif untuk salah satu, namun nggak keduanya, bakteri dan juga jamur. Oke, next adalah efektif dalam konsentrasi rendah. Ini tuh untuk mengurangi biaya, meminimalkan efek toksiknya, dan tidak mengubah sifat-sifat fisik dari kosmetiknya. Yang ketiga adalah harmonis yang dapat bekerja dampingan dengan semua bahan lain pada kosmetiknya. Dan yang keempat adalah larut dalam air dan tidak larut dalam minyak, di mana mikroorganisme ini kan tumbuh di dalam fase air, di mana itu dapat mencegah migrasi ke dalam minyak dan stabilitasnya juga jangka panjang. Next adalah tetap aktif selama kehidupan kosmetik atau shelf life activity-nya, di mana dia itu harus tetap mempertahankan pelindungan antimikrobanya selama masa panjang masa pakai kosmetik tersebut. Next adalah mudah untuk dianalisis. Adanya suatu bahan dalam produk akhir, namun hanya jumlah bahan tersebut dalam produk. Seringkali itu tidak diketahui apakah peran-peran bahan tersebut itu sebagai pengawet atau tidak. Misalnya paraben yang konsentrasinya dianalisis oleh HPLC, itu High Performance Liquid Chromatography, yang alatnya dapat dilihat di sini. Lalu next adalah mudah untuk ditangani. Jadi kalau misalnya padat tuh harus mudah untuk dijadikan bubuk. Kalau misalnya cair itu tidak toksis dan tidak mudah terbakar. Lalu yang next adalah tak terbawa oleh bahan non-aktif, di mana ini tuh dapat diketahui melalui percobaan dengan media agar-agar. Nextnya adalah stabil dalam semua kondisi ekstrim, tidak berwarna dan tidak berbau, aman untuk digunakan, serta biayanya rendah. Oke, berikut merupakan bahan-bahan pengawet, contoh-contohnya dan contoh-contoh lainnya juga dapat dilihat dan diatur dalam Perbepom nomor 17 tahun 2022, di mana yang pertama adalah etil alkohol yang tidak bisa menguap dan tidak umum digunakan sebagai pengawet kosmetik. Makanya saya tandain merah karena tidak disarankan untuk pengawet kosmetik. Next adalah asam ascorbat yang dapat mengiritasi kulit, namun dia tuh bisa berguna untuk melawan jamur, namun jelek untuk melawan bakteri. Next adalah surfaktan kationik atau yang bisa disebut quartz, yang dapat mengiritasi kulit, dan dia tuh nggak digunakan sebagai bahan pengawet kosmetik, tapi lebih ke digunakan untuk menyanitasi peralatan. Lalu next merupakan bahan-bahan pengawet yang biasanya lebih sering digunakan untuk kosmetik. Yang pertama adalah Bronopol R, di mana dia tuh larut dalam air pada pH 5,5. Yang berikut merupakan struktur kimianya. Dan nextnya adalah formaldehyde, di mana kelebihannya adalah dia murah dan memiliki aktivitas yang tinggi. Namun kekurangannya adalah mudah menguap, mengiritasi kulit, dan juga berbau. Dan ini merupakan struktur kimia. Oke, next adalah ester dari para hidroksi benzoic acid atau yang tadi disebut sebagai paraben, di mana telah disebutkan teman saya kalau misalnya paraben itu tuh sebenarnya bisa menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh. Namun jika dalam dosis tertentu itu masih bisa dapat digunakan. Di mana dia itu paling banyak digunakan untuk wet, dia itu aktif melawan jamur namun lemah melawan bakteri. Dan dalam formulasinya ini untuk sulit untuk dilarutkan, di mana ini merupakan data
larutan paraben dalam air. Sehingga cara terbaik untuk melarutkan paraben adalah yang pertama, paraben ini dapat dilarutkan dalam propilen glikol, dan yang kedua dapat memanaskan air sampai 75 sampai 80 derajat Celcius. Lalu menambahkan paraben dan mengaduknya sehingga bisa larut. Oke, yang nextnya adalah fenoksietanol, di mana itu merupakan salah satu yang paling umum juga dalam bahan pengawet kosmetik. Dengan kadar maksimum 1%, bahan ini efektif melindungi produk dari pertumbuhan bakteri dan jamur dan relatif aman untuk kulit, sehingga sering kita gunakan dalam produk-produk perawatan kulit yang sensitif. Ini merupakan struktur kimianya. Next adalah dehidroacetic acid, dan bisa disebut garam natrium, di mana ini harus digunakan di atas pH 5,5 agar tidak mengiritasi kulit dan dapat aktif melawan jamur namun lemah melawan bakteri. Berikut merupakan struktur kimia. Berikut merupakan referensi yang telah kami gunakan. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih.